Salam Bapak Ibu hebat, saya Risyando Abisar dari SDN 3 Simpur dalam rangka menyelesaikan tugas pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar untuk menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Kurikulum sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpedoman pada kurikulum yang digunakan. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita ketahui dulu apa itu kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum diibaratkan jantungnya pendidikan. Kurikulum dimaknai sebagai titik awal sampai akhir pengalaman belajar pendidik. Apa fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum diartikan sebagai kegunaan atau manfaat kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan, bagi peserta didik sebagai acuan belajar, bagi guru sebagai pedoman pengajaran, kepala sekolah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan, dan bagi masyarakat sebagai pedoman dalam pengawasan. Alexander Inglis dalam bukunya Principles of Secondary Education sebagaimana dikutip oleh OMR Hamali mengatakan bahwa kurikulum mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu fungsi penyesuaian, pengintegrasian, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Mengapa kurikulum perlu berubah? Berikut beberapa alasan mengapa kurikulum itu perlu berubah. Yang pertama adalah perkembangan zaman. Zaman sekarang berbeda dengan zaman kita dulu. Pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat sehingga peserta didik harus bisa beradaptasi untuk dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing serta perkembangan yang berbeda. Perkembangan tersebut perlu disesuaikan pada proses belajar agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang ketiga adalah menyiapkan generasi masa depan yang cemerlang. Peserta didik yang cerdas dan berkarakter adalah aset bangsa, sehingga harus dipersiapkan dari sekarang untuk menghadapi tantangan masa depan. Persiapan generasi masa depan dimulai dari jantungnya pendidikan. Jantungnya pendidikan yaitu kurikulum. Yang keempat, perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan sosial dan ekonomi ini mempengaruhi jenis pekerjaan yang dibutuhkan, sehingga kurikulum perlu untuk disesuaikan agar peserta didik dapat mempersiapkan diri. Kurikulum bersifat dinamis, tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena perkembangan zaman, sehingga kurikulum pun dituntut mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum akan terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Lalu bagaimana mewujudkan perubahan kurikulum? Kurikulum yang telah pemerintah Indonesia susun tentu sudah melalui tahap perencanaan yang terbaik untuk peserta didik. Kita perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum agar sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dengan merancang kurikulum operasional satuan pendidikan. Kesimpulan, yang pertama, kurikulum bersifat dinamis, tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena perkembangan zaman. Yang kedua, kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan belajar peserta didik, menyiapkan generasi masa depan yang cemerlang serta perubahan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, kurikulum terus berkembang dan beradaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi dan karakter yang sesuai dengan masa kini dan masa yang akan datang. Keempat, kurikulum yang telah pemerintah Indonesia susun tentu sudah melalui tahap perencanaan yang terbaik untuk peserta didik dan kondisi lingkungan peserta didik harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Demikian pemaparan saya, mohon umpan balik Bapak Ibu dengan mengisi form yang sudah saya siapkan. Terima kasih.